Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali lewat Renungan Harian Toraya edisi tanggal 6 Mei 2025. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Tetapi sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang dalam surga, pagi yang indah ini kami datang bersekutu di hadapan hadirat-Mu, memohon pertolongan dan kasih-Mu pada pagi ini, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Bapa di surga, tolong kami, sertai kami, sehingga kami layak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, sertai kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya renungan ini, kiranya nama-Mu yang selalu kami muliakan dan kami tinggikan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk merenungkan dan membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang bersekutu di hadapan hadirat-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab memberi judul Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu menyampaikan pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa beruntung karena pada hari ini aku dapat membela diriku di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan-persoalan di antara orang Yahudi. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, yang sejak semula kuhayati di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka dapat bersaksi bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut aliran yang paling keras dalam agama kita. Sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh karena aku mengharapkan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Pemenuhan janji itulah yang dinantikan oleh ke-12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadatnya dengan tekun. Karena pengharapan itulah, ya Raja, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa aku menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak keras menentang nama Yesus orang Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah menjebloskan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku ikut menyetujui jika mereka dihukum mati. Di semua rumah ibadat aku sering menghukum mereka dan memaksa mereka untuk menghujat Tuhannya. Dan dengan kemarahan yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Amin. Demikian firman Tuhan. Perikop yang kita akan renungkan pada pagi ini dengan judul Memberitakan Kristus di Tengah Ancaman. Umpe saabian Kristus lan aganna mabanda. Setiap orang percaya dipanggil oleh Allah tidak hanya menikmati Injil damai sejahtera dari Allah, melainkan diberi amanat untuk memberitakan Injil yang telah diterimanya. Memberitakan Kristus di tengah situasi yang aman dan tenang atau tanpa risiko adalah sesuatu yang normal. Namun,
Jika kita memberitakan Kristus di tengah situasi yang sulit, maka itu merupakan sebuah tantangan yang tidak gampang. Tantangan memberitakan Kristus yang bangkit di tengah situasi yang sulit atau terancam, inilah yang dikisahkan pada perikop yang kita renungkan hari ini. Kondisi yang sulit atau terancam tidak menyurutkan semangat dan nyali Rasul Paulus memberitakan Injil. Justru momen yang dialaminya ketika ia diperhadapkan kepada Herodes Agripa untuk melakukan pembelaan diri dimanfaatkan dalam memberitakan Injil di hadapan Herodes Agripa. Ia menyebutkan bahwa ia memiliki masa lalu yang kejam terhadap orang kudus dan mengharapkan mereka semua dihukum mati. Itu pun dengan jujur mengakui bahwa ia seringkali menyiksa orang Kristen di rumah ibadat dan berhadapan dengan tindakannya tersebut akan menyebabkan orang Kristen menyangkal imannya. Namun justru sebaliknya yang terjadi. Paulus yang tadinya menganiaya orang Kristen bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perjuangannya dengan Yesus dalam peristiwa Damsyik mengubah tujuan hidupnya dengan meyakini Kristus dan bangkit sebagai kegenapan janji Allah kepada nenek moyang mereka. Bagaimana dengan kita? Ancaman yang terjadi bagi orang percaya semestinya tidak membuat kita kecut dan tawar hati. Seringkali Allah mengizinkan ancaman atau tantangan hidup itu sebagai peluang memberitakan Kristus yang bangkit agar mereka pun mengetahui bahwa keselamatan sejati hanya ada di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya pada pagi ini kita boleh menjalankan aktivitas dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Sebelum kita berpisah, Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdoa memohon pertolongan untuk hidup kita ke depan dari pagi, siang hingga malam. Kita berdoa. Bapak yang kasih dalam Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Tanamkanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Karena kami sungguh maha tahu ya Bapa di surga, bahwa kami hidup semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan buat kami lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu menghadapi hidup dalam situasi seperti sekarang ini yang banyak terganggu dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa yang kekasih, pimpin kehidupan kami dari pagi, siang hingga malam. Dan kiranya nama-Mu saja yang selalu kami tinggikan dan kami muliakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Haleluya, 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 amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.